Apakah bahasa roh itu bisa dipelajari atau hanya bisa untuk orang yang dikarunia? Oke. Oke. Bahasa roh itu ada dua macam ya. Dua macam. Pertama, bahasa roh itu sebagai tanda. Nah, untuk tanda ini adalah seperti Cornelius misalnya ya. Cornelius itu bukan orang Yahudi ya. Lah waktu Petrus berkhotbah itu Cornelius itu penuh dengan roh. Lah taunya dari mana? Karena waktu itu dikatakan ya, Petrus mengatakan bahwa Cornelius dan keluarga besar teman-teman anak atau anak buahnya gitu penuh dengan roh seperti yang dialami oleh Petrus dulu. Lah yang dialami Petrus dulu itu adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 waktu Pentakosta gitu ya. Nah, itu sebagai tanda ya. Tanda bagi Petrus itu orang Yahudi bahwa Injil itu ya. Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi tapi juga untuk orang-orang non-Yahudi begitu. Lah Cornelius itu kan bukan orang Yahudi gitu ya. Lah dengan adanya bahasa roh atau katakan Cornelius penuh dengan roh itu, hal itu meyakinkan Petrus bahwa Yesus itu atau keselamatan itu juga untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi bahasa roh sebagai tanda bahwa orang itu dikaruniai Roh Kudus atau diselamatkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bahasa roh sebagai karunia ya. Karunia. Lah itu yang diberi atau yang bisa itu ya. Ya yang diberi karunia saja ya, itu dalam 1 Korintus pasal 12 ya. Ada karunia bahasa roh dan ada karunia menafsirkan bahasa roh ya. Bukan mengartikan tapi menafsirkan ya, menafsirkan bahasa roh. Itu karunia ya. Lah karunia itu dari Roh Kudus kepada orang Kristen ya. Tidak semua orang Kristen mendapat karunia bahasa roh. Hanya orang yang diberi karunia saja yang bisa gitu. Nah, terus kemudian pertanyaannya bahasa roh itu bisa dipelajari atau tidak? Tidak bisa. Itu karunia, itu pemberian Roh Kudus atau Allah ya. Roh Kudus itu Allah. Jadi itu tidak bisa dipelajari. Lah, orang yang pakai bahasa roh sendiri tidak bisa mengartikan kecuali dia diberi karunia juga menafsirkan bahasa roh. Ya. Kalau dia tidak diberi karunia menafsirkan bahasa roh, maka dia tidak tahu penafsirannya. Kemudian penggunaannya itu dalam 1 Korintus pasal 14. Penggunaan bahasa roh itu ya. Bahasa roh itu harus digunakan kalau di pertemuan itu ada orang yang diberi karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau nggak ada orang yang diberikan karunia menafsirkan, ya nggak usah diucapkan gitu ya. Nggak usah diucapkan bahasa roh itu. Lah kalau ada boleh ya dia ngomong sampai jeda gitu ya. Lah terus yang menafsirkan memberikan dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia gitu ya. Dan kemudian terus bergantian begitu ya. Dan paling banyak hanya 3 orang gitu. Anda bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 14 itu ya. Itu hanya paling banyak 3 orang. Kalau sudah 3 orang ya sudah gitu. Jadi bahasa roh itu
hanya bisa diucapkan atau boleh diucapkan dalam pertemuan kalau di dalam pertemuan itu ada orang yang diberi karunia menafsirkan bahasa roh begitu. Kalau nggak ada ya nggak usah gitu ya. Nah terus bagaimana kalau nggak bisa ditahan? Oh bisa ditahan ya. Karena karunia Nabi, tunduk pada Nabi artinya dapat diatur gitu ya. Mau diucapkan ya bisa, tidak diucapkan atau ditahan juga bisa gitu. Jadi kalau nggak bisa ditahan itu berarti dari kuasa kegelapan gitu. Karena kuasa kegelapan, kuasa roh jahat itu sifat ciri-cirinya orang tidak bisa menahan diri ya. Jadi kekuatan dari roh jahat itu membuat orang itu tidak bisa menguasai diri begitu. Oke, jadi bahasa roh itu diucapkan kalau ada diberi karunia untuk menafsirkan. Kalau tidak ada nggak usah. Tapi untuk pribadi, maksudnya kalau doa sendiri di rumah gitu, ya nggak apa-apa. Mau pakai bahasa roh, pakai bahasa biasa ya boleh-boleh aja gitu. Walaupun tidak ada yang diberi karunia menafsirkan ya nggak apa-apa karena itu untuk pribadi gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dalam pertemuan udah diatur itu dalam 1 Korintus 14 gitu ya. Itu tentang bahasa roh. Jadi bagi Anda kalau Anda tidak diberi karunia bahasa roh, ya nggak usah. Nggak usah pakai bahasa roh, ya tetap aja pede, percaya diri. Yang penting bagi kita bukan bahasa roh ya. Bukan bahasa roh, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang lebih penting ya. Tapi kita walaupun tidak diberi karunia bahasa roh, tetaplah pede, tetaplah percaya diri. Karena bahasa roh itu bukan penentu keselamatan kita ya. Yang menentukan keselamatan itu Yesus, sedangkan bahasa roh itu hanyalah karunia. Hanya karunia ya. Kalau Tuhan memberi karunia ya syukurlah, kalau tidak ya nggak usah mengharap gitu ya. Karena ada yang lebih yaitu kasih gitu ya. Jadi walaupun pandai berbahasa roh, tapi kalau tidak ada kasih ya seperti tong kosong berbunyi nyaring gitu ya, canang yang bergemerincing. Oke, terima